Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Fitra. Saya akan mempresentasikan dan membahas tentang contoh-contoh. 1. Interupsi yang ada di dalam sistem operasi. 2. Proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. 3. Proteksi input atau output dalam sistem operasi. Dan yang keempat, proteksi memori dalam sistem operasi. Yang pertama, interupsi yang ada di dalam sistem operasi. Interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungannya. Ketika sebuah interupsi diterima, maka hardware komputer secara otomatis menunda program apapun yang sedang dijalankan, menyimpan statusnya, dan menjalankan kode komputer yang berhubungan dengan interupsi yang terjadi sebelumnya. Contoh interupsi yang ada di dalam sistem operasi adalah di saat komputer atau CPU menyala, tiba-tiba terdapat sebuah interupsi yang mana dia harus menjadi prioritas. Katakanlah ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan, misalnya kita sedang membaca buku. Belum selesai buku yang kita baca tamat, lalu tiba-tiba ada telepon bunyi. Lalu tiba-tiba telepon bunyi kan? Terus otomatis kita akan melakukan percakapan terlebih dahulu melalui telepon tersebut. Setelah selesai pembicaraan dalam telepon, maka kita akan melanjutkan kegiatan membaca buku tadi. Nah, jadi di sini tuh menerima telepon tuh bisa disebut dengan menyela. Contohnya juga seperti ini. Program yang sedang berjalan, lalu tiba-tiba terjadi interupsi. Nah, jadi kita harus melayani interupsi terlebih dahulu. Setelah kita melayani interupsi, baru kita kembali meneruskan program yang terhenti, gitu. Jadi interupsi ini bisa disebut menyela gitu loh. Seperti ini juga. Nah, ketika kita sedang melakukan sebuah kegiatan di laptop atau di komputer, nah tiba-tiba ada peringatan untuk merestart komputer Anda. Nah, ini kita tuh harus ngelayanin restart ini dulu gitu loh. Kita sembarang sih kan, kita mau nge-close atau kita nge-restart dulu gitu. Kita harus memilih antara dua ini dulu. Pokoknya kita tuh harus melayani install ini dulu gitu loh. Kalau kita nggak ngelayanin ini, ya kita nggak bakal bisa kita nggak bisa ngelanjutin kegiatan yang kita lakuin tadi gitu. Seperti ini juga. Nih, please reboot this page and then uploading image dari yang terus. Nah, kita terus milih ya, yes atau no. Kalau kita belum yes atau kita belum mencet no, maka kita belum bisa ngapa-ngapain di komputer itu, gitu. Selanjutnya, yang kedua, proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Secara bahasa, proteksi adalah perlindungan. Banyak kesalahan pemrograman dideteksi oleh perangkat keras. Kesalahan ini biasanya ditangani oleh sistem operasi. Jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan meneruskan kepada sistem operasi, dan sistem operasi akan menginterupsi dan mengakhirinya. Perangkat dapat mendeteksi masalah jika mengetahui alamat yang dilegalkan. Nah, ini dia contoh proteksi perangkat keras. Kan di sini tuh perangkat keras dapat mendeteksi masalah jika mengetahui alamatnya ya. Nah, jadi di gambaran sini tuh CPU ini anggaplah CPU ini perangkat keras ya. Perangkat kerasnya tuh CPU. Nah, CPU ini harus tahu alamatnya dulu, baru dia bisa ke base. Base ini namanya base adalah register yang memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan. Nah, jadi kita tuh harus tahu alamatnya dulu baru bisa masuk ke base. Nah, setelah kita kan kalau kita udah tahu base-nya, udah tahu alamatnya, berarti kita bisa masuk ke base dan yes, berarti kita bisa lanjut ke base limit. Limit ini apa? Limit ini register yang menentukan aturan dari jarak alamat tersebut. Jadi pokoknya di limit ini diatur lagi gitu lah. Udah kita tahu juga, nah baru kita bisa masuk ke memori gitu. Pokoknya ini gambaran contoh perangkat keras ya. Perangkat keras yang ada dalam sistem operasi. Yang ketiga, proteksi input atau output dalam sistem operasi. Operating system atau sistem operasi menjaga supaya program user tidak dapat menjadi monitor mode. Untuk mencegah user program tidak melakukan hal tersebut, maka interrupt mengubah alamat interrupt vektor, status, dan data pada device table. Proteksi input atau output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh monitor mode.
atau mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input atau output dapat dikompromikan kembali. Nah, ini dia contoh penggunaan sistem call untuk pengoperasian input atau output. Ini ya contohnya. Ini ya contohnya. Ada nomor 1 trap to monitor, yang kedua from input atau output, dan yang ketiga return to user. Pokoknya gini lah. Selanjutnya, yang keempat, proteksi memori dalam sistem operasi. Proteksi memori yaitu bisa dikatakan dengan pembatasan penggunaan memori. Di sini dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama base register, yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang kedua, limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Dan yang ketiga adalah hardware protection. Nah, ini contoh gambar proteksi perangkat keras dengan base dan limit register. Maksudnya proteksi memori. Ini ada base dan limit. Kalau ada sistem operasi proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Nah, kan di sini juga ada dikatakan hardware protection kan. Kenapa dia bisa dibilang bisa kenal dengan istilah hardware protection? Ya karena memori salah satu perangkat keras dalam komputer. Gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai guys.